Shalom, selamat pagi, dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Bahan Alkitab diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15, Galatia 3 ayat 28, dan Kejadian 1 ayat 28, 11 ayat 1 sampai 9. Tujuan yang pertama menjelaskan makna kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Yang kedua, menganalisis karunia Allah dalam kepelbagaian. Dan yang ketiga, mengemukakan penjelasan Alkitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan Galatia 3 ayat 28. Kepelbagaian adalah keberagaman, keanekaan. Allah menciptakan dunia ini dengan kepelbagaian, dengan tujuan agar manusia bisa saling menghargai dan menerima kenyataan bahwa semua itu anugerah dari Allah. Dalam bersikap terhadap kepelbagaian, acuannya adalah Alkitab, di mana diajarkan untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Dapat membangun pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan, namun disertai sikap kritis dan rasional. Kepelbagaian dapat menjadi sarana bagi manusia saling belajar dan memperkaya visi dan pengalaman hidup, sekaligus membangun kebersamaan. Dengan demikian, manusia yang berbeda-beda itu dapat bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih baik lagi. Dalam mewujudkan kehidupan damai dan keadilan dalam kepelbagaian manusia adalah berbuat baik terhadap diri sendiri dan orang di sekitar kita. Taat akan segala peraturan, baik dari sisi agama dan hukum yang berlaku, dan menolong sesama dalam bentuk apapun, baik material maupun non-material. Karunia Allah dalam kepelbagaian amat penting karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, budaya, daerah, agama, maupun kelas sosial. Masih banyak orang yang berpikir hanya dirinya atau kelompok sukunya, kelompok agamanya maupun kelompok bangsanya yang merupakan kelompok terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Pemahaman seperti ini berpotensi merusak kerukunan hidup antar masyarakat maupun individu. Manusia diciptakan Allah dalam berbagai keunikan, antara lain warna kulit dan ciri-ciri fisik. Berbagai keunikan ini menjadi bukti bahwa Allah mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu, tiap orang patut menghargai sesamanya dalam berbagai perbedaan dan keunikan yang ada. Bukan hanya menghargai, namun dapat membangun hubungan pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk atau beragam. Keberagaman itu meliputi suku bangsa, agama, budaya, daerah, dan sebagainya. Keberagaman ini kemudian dipersatukan oleh budaya gotong royong dan semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang hendak mempersatukan berbagai perbedaan tersebut dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Namun demikian, budaya dan semboyan tersebut takkan terwujud jika tidak dilakukan dalam praktis atau tindakan. Memahami kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Berbagai keunikan serta perbedaan itu merupakan ciri khas dan identitasnya. Manusia sebagai makhluk mulia, ciptaan Allah, memiliki harkat dan martabat yang sama. Berbagai perbedaan yang ada tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Tuhan Yesus sering berdialog dengan orang-orang dari berbagai tingkatan sosial. Contohnya Nikodemus, Zakheus, dan perempuan Samaria. Demikian juga Rasul Paulus.
ketika dia berada di Athena berdialog dengan para pengikut penyembah berhala. Stoa dan Epikurus, rasul-rasul lain juga berbuat serupa dalam berbagai cerita mengenai interaksi Tuhan Yesus dengan manusia. Nampak bahwa kasih dan keadilan yang ditunjukkannya berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Ia membiarkan dirinya diminyaki oleh seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan pendosa, yang makan bersama para pemungut cukai, yang minta air minum dari seorang perempuan Samaria, yang menyembuhkan orang tanpa melihat dari mana asal mereka. Bahkan ia memperluas makna keselamatan yang berasal dari Allah, yang tadinya hanya untuk orang Yahudi, menjadi keselamatan untuk segala bangsa. Berbagai kenyataan ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk mewujudkan kehidupan damai dan berkeadilan dalam kepelbagaian manusia. Petrus berkata, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan bersedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi hendaklah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni." 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Dari bagian Alkitab tersebut dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Semua ajaran Yesus dan kekudusannya harus dihayati, dijalankan, dan dipelihara. Orang Kristen tidak mungkin melakukan ajaran imannya jika tidak menguduskan Tuhan. Yang kedua, mempertanggungjawabkan iman. Tiap orang dipanggil untuk selalu siap bertanggung jawab untuk imannya, termasuk di dalamnya identitas kamu sebagai remaja Kristen. Jadi menjadi remaja Kristen bukanlah sekedar identitas seperti yang tertulis dalam KTP, melainkan menyangkut seluruh sikap hidup yang harus kamu tunjukkan pada orang lain. Dengan cara itu, orang-orang menyaksikan kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. 3, dengan lemah lembut dan hormat serta hati yang murni. Salah satu ciri khas remaja Kristen yang dapat ditampakkan adalah sikap lemah lembut, ketulusan hati, serta menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Dalam pergaulan dengan orang lain yang berbeda, kamu dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Petrus. Kamu dapat menguduskan Tuhan, mempertanggungjawabkan iman, serta bersikap lemah lembut ketika bergaul dengan mereka yang berbeda denganmu. Identitas sebagai orang Kristen bukanlah sekedar sebuah identitas, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan. Itulah yang akan menunjukkan identitas kamu sebagai remaja Kristen. Karunia Allah dalam kepelbagaian. Kepelbagaian manusia sebenarnya merupakan karunia Allah yang patut disyukuri. Karena dari berbagai kepelbagaian itu, hidup manusia menjadi amat kaya. Laksana pelangi yang warna-warni. Dalam kepelbagaian warnanya, pelangi menjadi indah dipandang mata. Tiap warna memberikan kontribusi bagi keindahan itu. Umat manusia dapat saling memperkaya diri dengan mempelajari berbagai tradisi, adat, kebudayaan, serta kebiasaan dari berbagai daerah, negara, suku, bangsa, maupun ras, etnis, dan agama. Menurut Xiao Chong tahun 2008, perbedaan dan keragaman adalah karunia dari Allah, Pencipta yang dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui karya penebusannya. Ia memulihkan dan memperbaharui kesatuan yang sudah ada pada awal penciptaan. Kesatuan yang kemudian menjadi rusak oleh dosa. Jika Allah cipta, melihara, dan penyelamat di dalam Yesus Kristus mengaruniakan kepelbagaian pada manusia. Mengapa manusia masih melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan diskriminasi terhadap warna kulit, suku, bangsa, budaya, maupun agama tertentu? Mengapa keragaman agama, budaya, dan etnis manusia sering menjadi sumber perpecahan dan bahkan kekerasan satu sama lain? Menurut Xiao Chong, karena dosa dan pemberontakan manusia menyebabkan perpecahan dan sikap yang merendahkan sesama manusia. Menurut perbedaan ras, etnis, agama, dan gender, sikap ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka
yang mengalami diskriminasi itu. Sebagai contoh, pembantaian dilakukan oleh Adolf Hitler, termasuk etnis Yahudi yang dilandasi oleh kebencian ras serta pemahaman yang keliru mengenai keunggulan bangsa sendiri. Sikap seperti ini cenderung memecah belah komunitas manusia. Kepelbagaian juga memperoleh tempat ketika hari Pentakosta. Para rasul dan orang-orang percaya dimungkinkan berbicara dalam berbagai bahasa. Melalui kejadian ini, jangkauan budaya diperluas menjadi lintas budaya, termasuk bahasa dipakai dalam kesaksian dan pemberitaan. Dengannya, gereja membuka diri terhadap berbagai bahasa dan budaya sebagai sarana pemberitaan. Dalam surat Galatia pasal 3 ayat 28 dikatakan, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, semua orang dari berbagai bangsa, budaya, warna kulit, adalah satu komunitas yang berada dalam jangkauan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, silakan baca 1 Petrus ayat pasal 3 ayat 15 dan Galatia 3 ayat 28. Kesimpulan atau rangkuman pembelajaran hari ini adalah bahwa kepelbagaian atau keberagaman adalah ciptaan, bukan berarti keterpisahan. Namun kepelbagaian dalam kesatuan, kepelbagaian dapat menjadi sarana bagi manusia untuk saling belajar dan memperkaya visi dan pengalaman hidup sekaligus membangun kebersamaan. Anak-anakku sekalian, berikut silakan kerjakan esai berikut dan juga soal pilihan ganda di buku catatan pelajaran agama Kristen. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.